NU Jamiyatuna, NU Jamiyatuna, NU Jamiyatuna. Sejarah NU dirampas husnudon. Harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul? Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul? Semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Kita berhusnuzon saja. Ujungnya tuh soal husnuzon. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI itu bukan orang bodoh. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya berarti yang nanya dalil orang pinter. Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau Bapak Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, istana, pakai langgam Jawa. Itu sama Kabib-kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Di Istana Presiden di Jakarta, saudara, dia baca dengan langgam Jawa, langgam dalang, langgam pewayangan. Kurang ajar, biadab, saudara. Dia perolok Al-Quran, dia hina Al-Quran. Kurang ajar, Al-Quran dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar. Marah semua qori, saudara, sampai dianjing-anjingkan itu qori. Kurang ajar, biadab, sesat, kafir, saudara. Ini menghina Quran, saudara. Menterinya PKI ini rame-rame turun, kita demo kepung Istana Presiden supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir. Udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar. Qorinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan, berani kagak itu para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI. Nggak bakal berani, ayo nama, nggak bakal berani. Bahwa liberal sesat menyesatkan bukan dari ajaran Islam, karena itu MUI tidak boleh terpengaruh dengan liberal, terjebak oleh liberal. MUI harus bersuara, harus mengeluarkan fatwa, nggak boleh Al-Quran dikinakan, betul. 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar Islam Nusantara, dihajar oleh mereka Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islam ya Islam, saudara. Betul apa tidak? Islam Nusantara bukan mengindonesiakan Islam, yang betul adalah mengislamkan Indonesia. Bolak-balik, ini liberal otaknya didengkul, makanya bahaya goblok. Islam Nusantara bahaya tidak? Biarkan atau lawan, biarkan atau ganyang. Islam Nusantara harus Islam yang dinusantarakan. Nah, ini orang salah kaprah ini. Islam Nusantara itu sudah dibuat oleh Mbah Hasyim mulai dulu. Sekarang ini orang-orang yang sok-sokan, Islam Nusantara itu sudah ada dari dulu, bukan kemarin. Makanya ada Islam Nusantara, yaitu Islam yang nasionalis. Ya memang Islam itu tidak ada, Islam yang radikal itu tidak ada, Islam liberal itu juga, Islam itu pasti nasionalis. Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian apapun bentuknya. Itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Dulu, sekarang ada nggak para Balawi yang berani nyinggung Islam Nusantara?
semenjak bab nasab ini tidak akan pernah ada. Bangsa Indonesia, mau ngapain kalian dijajah sama Arab? Mau ngapain kalian diperbudak sama Arab? Mau ngapain kalian diarabkan? Jangan mau diarabisasi. Buat Nahdlatul Ulama itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diadakan Ansor, diadakan Banser itu untuk mengamankan ulama, untuk mengamankan, untuk membela yang hak. Lah kok saiki digunakan untuk yang lainnya? Yang jadi ketua NU enggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah. Condong sana, condong sini. Tidak boleh memanggil orang yang bukan orang Islam dengan panggilan kafir, tidak boleh. Tapi kita panggil non-muslim. Apa? Non-muslim. Tidak boleh mengundangkan wah kafir, itu kafir itu. Jangan. Maka orang-orang non-muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non-muslim. Hajar lagi sama Balawi-Balawi itu. Saudara, dia mau mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal, saudara. Sudah kemasukan PKI. Jangan panggil kafir di negeri ini, non muslim aja. Itu tidak benar. Jangan sampai ngibuli kiai juga, tak boleh. Ini hanya 2 orang aja yang dari dulu ngomongnya kadang-kadang nggak persis. Jadinya fitnah begini. Yang dimasukkan televisi ya wong iku sebabnya profesor-profesor itu, ya karena itu kita tidak mengikut profesor, kita mengikut kiai aja. Alhamdulillah Musyawarah Nasional Alim Ulama di Banjar dengan keputusan menggunakan kata non muslim terhadap orang yang bukan agama Islam mendapatkan sambutan internasional sangat baik sekali, mendapatkan komentar dari berbagai pihak. Tapi istilah kafir dalam Al-Quran tidak boleh diganti non muslim. Istilah kafir dalam agama nggak apa-apa. Selain Islam adalah kafir. Memang iya. Setelah saya teliti, bukan keputusannya NU dan bukan ini keputusannya ulama, hanya 2 profesor itu aja yang pernah menyatakan sholat Jumat nggak sah di jalan. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun, mereka mau rubah ya ayyuhal non muslim. Nah, dulu begitu, dulu sekali. Sekarang nggak bakal berani ya Abdul Khalid. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Lah kita sudah tahu alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirum minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Ya, buku-buku tentang Wali Songo dan hari ini kita akan membedah itu menika dumateng ngarsanipun Kyai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani nggih menika ugi menulis suatu karya ilmiah yang sangat luar biasa gitu kan ya, berdasarkan data-data yang dianalisis oleh beliau dumateng Romo Kyai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan wassalaman ala Rasulillah amma ba'du. Maka yang saya hormati Ibu Nyai Ayu Fatimah dari keluarga besar dalam Tawang Sari, Raden Mas Abdullah Muhsin Subhin ya, Dr. Kyai Haji David, Dr. Fatur Rahman sebagai moderator,
yang tadi kita dengar cerita beliau sudah meneliti manuskrip Jawa Wali Songo itu sampai Gunung Kawi. Jadi beliau sudah sampai Gunung Kawi ini. Kiai Abdul Khalik, kiai-kiai se-Mataraman, terutama para ketua-ketua PWI LS Kabupaten Mataraman, wabil khusus tuan rumah ketua PWI LS Tulung Agung dan Panglima. Hadir juga di sini Panglima PWI LS Jawa Timur Gus Khairi, juga dari Klaten, kiai-kiai Klaten ini banyak yang datang, ada Kiai Nawawi dan Kiai Zainal. Juga tadi ada salam dari ketua PCNU, tidak bisa hadir karena ada suatu hal, tapi mengutus anaknya untuk hadir ke sini. Alhamdulillah. Koordinator MWCNU se-Tulung Agung yang hadir, yang kebetulan pada hari ini juga ada mujahadah di PWNU, satu MWC diutus 9 orang. Jadi dibagi-bagi acara MWCNU se-Tulung Agung, ada yang datang ke acara ini, juga ada yang mengikuti mujahadah dalam rangka Hari Pahlawan 10 November 2024. Kalau kita berbicara tentang sejarah, sejarah itu penting, dulur-dulur. Sejarah adalah komunikasi tiada henti antara masa lalu dan masa kini untuk dicari format strategis menata masa depan yang lebih baik dari hari ini dan masa lalu. Apabila format sejarah di masa lalu itu melenceng, kemudian realitas hari ini betul-betul tidak sesuai dengan muqaddimah sejarah yang ditulis pada masa lalu, maka ini Indonesia, wong Jawa akan ngacak menatap dan mengukir masa depan untuk dia dan anak cucunya. Tadi yang disebutkan oleh Dr. David ini luar biasa. Perubahan, upaya merubah sejarah bangsa Nusantara. Ini bukanlah sebuah cita-cita, tetapi sudah mereka laksanakan. Sebenarnya Al-Quran, kalau kita merujuk pada Al-Quran dan kita betul-betul bukan hanya menghafal dan membaca Al-Quran, tetapi juga kita betul-betul memahami bagaimana diksi-diksi Al-Quran telah memberikan peringatan kepada kita bahwa di masa lalu ada sekelompok orang itu yang sukanya merubah sejarah. Yugayyirunal kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah proposisi dari yang sesuai apa seharusnya. Untuk apa? Untuk kepentingan. Bahkan Al-Quran telah memberikan sebuah ancaman untuk orang-orang yang merubah sejarah. La tahsabannahum, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, jangan engkau kira temenan pakai nun sakilah itu, nun taukid, fala tahsabanna alladhina, orang-orang yafrahuna yang berbahagia, bima atau dengan apa yang telah mereka lakukan, merubah-rubah sejarah demi kepentingan mereka hari ini, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka, ingin mendapat pujian dari apa yang tidak mereka lakukan di masa lalu. Jadi yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka untuk mendapat pujian klan mereka itu bima lam yaf'alu, tentang apa yang tidak mereka kerjakan.
bahwa leluhurnya adalah pendiri NU. Itu mereka yuhibuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Lawang Aswaja Center sudah mendapatkan manuskrip nama-nama siapa saja wong Surabaya yang ikut dalam pendirian NU. Ora ono Habibe, ora ono. Lah kok tiba-tiba 2023 kok ono Habibe. Ini adalah yuhibuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka untuk dipuji tentang apa yang mereka tidak lakukan. Khurafat itu ndak ada itu. Bahkan kata Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, manidda'a annahu urija ila samai kafara. Lihat dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, manidda'a annahu urija ila samai kafara. Siapa orang yang mengaku bahwa dirinya mi'raj ke langit, kufur. Juga kalimat yang sama telah diberikan oleh Fudail bin Iyad kalau tidak salah. Kalimat yang sama seperti Mbah Hasim, bahwa orang yang mengaku mi'raj ke langit itu Qadhi Iyad ya. Qadhi Iyad mengatakan hal yang sama dengan Mbah Hasim, bahwa orang yang mengaku dirinya itu mi'raj ke langit itu kufur. Apalagi sampai 70, kufurnya 70 kali. Dengan adanya diskursus nasab ini bukan hanya menyentuh terhadap hal-hal yang berkaitan secara poin terhadap nasab, tetapi juga terhadap hal-hal yang menyertainya yang selama ini luput dari pantauan, bahkan pantauan seorang filolog Gunung Kawi seperti Dr. Fatur Rahman. Ini kita menunggu para filolog, para sejarawan asli. Kalau saya ini sejarawan pondok, sejarawan Jurmiyah, sejarawan Fathul Qorib. Tapi apapun itu, kita dengan membaca dan kemudian kita mempunyai kecenderungan untuk menyayangi sebuah ilmu pengetahuan, itu kita akan bisa memahaminya. Buktinya ini masyarakat yang ada, yang kalau saya isi sampai S2, ada masyarakat yang tidak sekolah sampai lulus SD juga udah paham bahwa Kabib dudu putune Nabi, ku sampun paham. Ada yang tidak pakai kajian ilmiah, ada yang nggak pakai kitab nasab, cukup dengan hati gitu. Masya Allah. Ada yang lagi dengan akhlak alladzi yadharu minhum, sudah bisa memutuskan. Ada yang kata bapak saya, kata Mbah Mufid itu di Klaten, saya ndak ngikuti katanya Tuan Guru Imad, saya apa kata bapak saya. Yahudi katanya. Lah yughayyirunal kalima an mawadi, ini ciri-ciri Yahudi. Coba ciri-ciri Yahudi di dalam Al-Qur'an juga. Yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka merubah-rubah Alkitab litahsabuhu minal kitab, agar kalian menyangka itu bagian dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal tidak ada di kitabnya. Ini yang saya temukan dalam diskursus nasab Ba'lawi ini. Banyak dalil-dalil mereka itu kemudian kita verifikasi di dalam kitabnya, ternyata di kitabnya nggak ada. Temennya Dr. David, Syekh Romli Al-Idrus di Aswaja Center Jawa Timur itu pernah berdalil dengan kitab Ba'lawi, bahwa yang namanya seorang turunan Nabi lebih utama daripada orang alim 70 kali. Itu
ada di dalam kitab Balawi, dan di dalam kitabnya itu mengatakan, namanya Zain bin Smith, bahwa itu adalah ucapan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawinya. Kemudian saya cross check, ahwa minal kitab, apakah dia ada dalam kitab? Ketika saya lihat di dalam kitab Ibnu Hajar, 180% atau 180 derajat apa yang dikatakan itu berbeda. Bahkan kata Ibnu Hajar, orang alim lebih utama daripada turunan Nabi. Nah, ini adalah taghyir litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab, agar kalian mengira itu ada di dalam kitab, tapi ternyata sebenarnya tidak ada dalam kitab. Silahkan bisa di cross check ini yang para kiai-kiai semua di sini. Coba nanti lihat dalam kitab Fatawi bagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat tentang bagaimana keutamaan, siapa yang lebih utama antara orang syarif yang bodoh dengan seorang alim. Itu ucapan Ibnu Hajar itu sangat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, bahwa orang alim walaupun bukan keturunan Nabi, tapi dia yafuqu sittina darajah, lebih tinggi 60 derajat mimma yantasibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang bernasab kepada Nabi. Yang bodoh nasabnya ke Nabi, tapi bodoh ini orang alim turunan tukang kolektor sawah. Ini kata Syekh Nawawi, lebih mulia orang alim tukang kolektor daripada orang bodoh keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Islam. Ini ajaran Islam yang benar. Bukan ajaran Islam yang terkait dengan darah. Islam agama darah tidak ada. Islam agama ilmu, Islam agama takwa. Kemuliaan di mata Islam bukan dilihat dari siapa dia keturunannya, apakah seperti Raden Mas Abdullah keturunan Pakubuwono Amangkurat Jawi, atau dia hanya keturunan tukang kolektornya atau tukang kudanya Amangkurat. Tetapi dalam Islam, jika hari ini dia pintar, dia punya partai, dia didukung, maka dialah yang jadi Presiden Republik Indonesia. Betul? Yang penting punya partai. Ini turunan Sunan Gunung Jati, Maduddin Usman nggak punya partai, ya nggak jadi apa-apa. RT aja kagak saya. Kenapa? Nggak punya partai. Tapi di dalam agama Islam kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini ajaran Islam. Bukan ulama. Ulama itu pengawalnya para habaib. Ilmu di mana itu? Ilmu sing endi? Ilmune sing endi? Kitabe apa? Halaman piro? Manuskrip apa? Bahwa yang namanya ulama pengawal para habaib itu dari mana? Tidak ada dalam ajaran Islam. Siapa orang yang dia berilmu, dia tinggi derajatnya. Al-Quran yang mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kenapa lafadznya utu? Bukan lafadznya adalah orang berilmu di dalam yarfa itu, karena agar orang berilmu tidak sombong. Kadang-kadang Al-Quran mengatakan ulul ilmi qaimam bil qisti. Itu bukan dalam derajat, tetapi dalam tanggung jawab. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Orang yang punya ilmu, bukan tentang derajat,
tapi tentang tanggung jawab. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Tetapi ketika Allah mengatakan tentang derajat seorang berilmu, Allah menggunakan siaknya utu, agar hei walaupun kamu tinggi, ingat kamu hanya dikasih ilmu, bukan kamu mempunyai ilmu. Walaupun engkau bekerja keras mendapatkan ilmu, kalau aku tidak kasih maka engkau tidak akan mendapatkannya. Understand? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Nusantara. 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 Nusantara milik kita, Nusantara milik kita. Sejarah Nusantara diambil meneng bae. NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna. Sejarah NU dirampas husnudon. Harus jelas, harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul? Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul? Wali Songo adalah penyebar agama Islam, dilembagakan oleh Jam'iyatuna Al-Mahbub, Al-Mahbubah. Siapa itu Wali Songo? Orang-orang yang mengajarkan Islam dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa kita mengenal adanya langgam Jawa Al-Quran? Karena Wali Songo mengajarkan itu. Di kampung saya masih ada, udah baru meninggal setahun atau 2 tahun yang lalu, imam yang pasti pakai langgam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi dia enak, saya nggak enak. Enak nggak? Bohong, ini pemalsu sejarah ini. Yughayyirunal kalima an mawadihi. Nggak enak dibilang enak aja karena ewo pakai ewo. Banyak orang yang hari ini kayak bapak-bapak ini ewo pakai ewo, udah nyata-nyata turunan palsu ewo pakai ewo, husnudon aja. Kenapa? Nggak enak, kan kita orang Jawa ya. Orang Jawa itu memang banyak nggak enaknya sama orang. Ada tamu lama, kita mau ngapa-ngapain susah. Tapi orang Jawa itu akhlaknya kayak Rasulullah. Rasulullah banyak pekerjaan, ada tamu banyak begitu, nggak berani ngusir Rasulullah itu. Sampai turun ayat Al-Quran yang ngusir tamu-tamu itu. Kamu sama Rasulullah jangan begitu, dia itu orang pemalu, akhlaknya tinggi. Walaupun hatinya udah nggak enak, nggak bakal ngusir orang. Betul apa tidak? Lah kita yang harus punya rerasan, tepos liro, itu ajaran Sunan Kudus. Lah ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu, istana, pakai langgam Jawa. Itu sama Kabib-Kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Kafir saudara, ini menghina Quran saudara. PKI ini saudara, menterinya PKI ini Abdul Khalik ngapain sih begini-begini? Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan? Berani kagak itu? Para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI. Nggak bakal berani, ayo nama. Nggak bakal berani. Islam Nusantara digagas oleh Nahdlatul Ulama.
2010 mulai digaungkan, 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar Islam Nusantara, dihajar oleh mereka Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islam ya Islam, saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Balawi yang berani nyinggung Islam Nusantara? Semenjak bab nasab ini tidak akan pernah ada. Tidak akan ada dari mereka yang berani nyentil Nahdlatul Ulama. Gak bakal ada, saudara. Kita di Banjar Pramuktamar apa itu, Kombes Bahsul Masail, bahwa karena negara kita ini negara yang heterogen dan kita ini sudah mempunyai sebuah al-ahdu, perjanjian, yaitu undang-undang dasar, maka orang-orang non-muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non-muslim. Hajar lagi sama Balawi itu, saudara. Dia sama mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal, saudara, sudah kemasukan PKI. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun, mereka mau rubah ya ayyuhal non muslim. Mereka dulu begitu, dulu sekali. Sekarang nggak bakal berani ya Abdul Khalid. Datang, dicium tangannya, kiai juga dibulak-balik gitu. Dulu kita 2021 kemarin membuat sebuah tema fikih peradaban. Ini baru kemarin loh, dihajar lagi ketum. Ini fikih peradaban ini apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya, saudara? Fikih itu memang beradab, saudara. Dia nggak tahu apa makna fikih peradaban, udah komentar. Kan peradaban disangkain adab dia. Beradab dengan berperadaban itu berbeda, saudara. Tapi tetap mereka itu inginnya adalah NU ini tidak boleh sepi dari cacian dan kritikan mereka, seakan-akan mereka itu lebih hebat dari ulama Nahdlatul Ulama. Jangan betul-betul aja. Sekarang saya lihat nggak ada mereka, apa saja yang dikerjain Nahdlatul Ulama. Sekarang Nahdlatul Ulama lagi mengadakan acara humanitarianisme Islam, humanitarian Islam, kemanusiaan Islam, nilai-nilai Islam dalam kemanusiaan. Nggak berani. Sekarang nggak berani kritik lagi, saudara. Mana suaranya yang biasa dia mencela kiai-kiai Nahdlatul Ulama, saudara? Kenapa diam? Kemana? Kabur lagi, al-kaburi, saudara. Nah ini yang terjadi, bapak-bapak. Lah kita sudah tahu bahwa alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa tuh sebelum wa ma tukhfi suduruhum akbar tuh? Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirum minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu.
Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI itu bukan orang bodoh. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya betul apa tidak? Berarti yang nanya dalil orang pinter. Anu minu kama amana sufaha. Bukan itu maksudnya. Yang tidak boleh nanya dalil itu udah tuh kibin udah ikut aja. Katanya umroh nggak perlu ke Mekah, ke Tarim aja, silakan aja di sana. Kiblatan tardauha hampir aja mau dirubah itu. Coba lihat, seorang Balawi ngomong, Allah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan Ka'bah dipindah, bukan Ka'bah, kiblat dipindah dari Palestina ke Ka'bah, kemudian dijawab kiblatan tardauha, arah yang engkau inginkan. Arah yang kau inginkan itu bukan Ka'bah. Sahabat Nabi, kenapa makam-makam man syahida badran yang ada di situ sama sekali tidak diekspos, bahkan itu seperti diumpetin di sana. Yang diagung-agungkan siapa orang yang berziarah ke penjarahan ini tidak berziarah pertama kali kepada faqih muqaddam, maka dia tidak akan diberkahi. Jadi walaupun dia katanya mau ke ayahnya, jarak ke pemakaman itu harus ke faqih muqaddam dulu. Kalau dia ke makam ayahnya dulu, tidak akan diterima doanya. Padahal di sekitar pemakaman itu ada pemakaman dari zaman dulu, pemakaman para sahabat Nabi, tapi sama sekali mereka tidak jual. Yang dijual adalah hanya keluarga mereka sendiri. Iya, sahabat Nabi aja digituin. Coba di abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 Hijriah, di mana ketika itu Ali Qali Qasam ada, di mana ketika Muhammad Shahib Mirbat ada, di mana ketika Faqih Muqaddam ada pada abad ke-7, itu di sana itu ulama banyak sekali yang ditulis dalam kitab Tabaqat Fuqaha il-Yaman. Terverifikasi ada orang 2 syahid di Tarim, kemudian diverifikasi yang ulama-ulama besar di sana, tapi tidak ada satupun keluarga Ba'lawi yang tahunnya sama dengan tahun yang ada di dalam kitab-kitab itu yang ditulis oleh para sejarawan. Banyak sejarawan itu, ada Al-Kamil fit Tarikh, ada Al-Iklil orang Yaman Al-Hamadani, ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Banyak nama ulama di Tarim yang disebutkan, tapi teu aya orang ono siji-siji aja keluarga Balawi itu yang dicatat. Bagaimana itu? Kenapa tidak dicatat? Apakah mereka itu ngumpet, mungkin punya ilmu halibunan? Bukan. Karena memang mereka tidak ada di sana ketika itu. Mereka mengaku berhijrah di abad keempat, 317 Hijriah. Tapi sebenarnya mereka itu hijrah ke situ itu pada abad ke-6. 500-an Hijriah. Mereka belum menjadi siapa-siapa, kemudian membangun otoritas di sana dengan mimpi-mimpi di abad 9 bahwa Nabi Muhammad SAW telah datang kepada seorang ulama, kemudian menitipkan Ba'lawi ini kepada seluruh orang-orang Hadramaut. Siapa yang mencintainya sama dengan mencintaiku, siapa yang tidak mencintainya sama dengan tidak mencintaiku. Lama-lama orang-orang as-sufaha itu kemudian masuk ke dalam relung hati. Kenapa? Karena tiap hari, tiap waktu terus diglorifikasi, masuk ke dalam alam bawah sadar. Ini yang akan terjadi kalau umpamanya nanti kita bahasa masyarakat Tulungagung
masyarakat Nusantara tidak mempunyai kepedulian terhadap sejarah kita. Kemuliaan orang-orang Jawa yang menurut sebagian para tokoh-tokoh itu Atlantis itu ada di kita. Yang disebut Aristoteles zaman dulu bahwa negeri yang mawaddah, baldatun tohibatun warabun ghafur, itu kerajaan Atlantis yang hilang itu menurut sebagian para pakar itu ada di Jawa. Wallahu a'lam benar apa tidaknya itu memerlukan kajian khusus. Kemudian yang nyata saja yang masih ada bukti arkeologis dari Borobudur, Prambanan, di Klaten itu banyak candi-candi. Ini bisa jadi nanti ini bukan candi, ini sebenarnya adalah tempat khalwatnya Syekh Al-Habib Faqih Muqaddam. Bisa begitu. Buktinya di Gunung Kawi sekarang ada makam Utsman bin Yahya. Di atas situs Mojokerto ada makam Habib. Ini nanti mau dikatakan bahwa sebenarnya Habib ini ada sejak Gajah Mada. Gajah Mada ini marganya Al-Jufri. Bisa jadi ya. Lah buktinya mereka sudah pinter bikin makam di atas situs Mojokerto. Coba lihat itu, ada 2 makam Habib di situs Mojokerto. Berarti ini para habaib sejak Majapahit sudah ada di sini. Salah itu para sejarawan. Profesor Dr. Jajat Burhanuddin. Kemudian siapa lagi itu? Profesor Ajumar di Azra yang mengatakan bahwa mereka datang 1880 secara masif, walaupun sebelumnya ada beberapa, tapi masifnya itu 1880 sampai 1942-43 sebelum kedatangan Jepang. Ini nanti akan berubah bahwa sebenarnya mereka ini datang ketika Gajah Mada itu sumpah palapa. Gajah Mada itu marganya Al-Jufri, hayam hurufnya Ba'bud. Bisa jadi ya. Sekarang Pangeran Diponegoro 4 ya pangkat ininya marganya. Kata keluarga Ba'bud. Bahkan yang ngomong bukan hanya kayak Bahar Semit yang gak sekolah, yang gak mondok. Profesor itu yang waktu di Rabi'ah Alawiyah, seorang profesor perempuan itu ngomong yang sama, bahwa ada upaya membelokkan sejarah Pangeran Diponegoro, kata dia. Pangeran Diponegoro itu dulunya mancung, sekarang ini katanya dilukis seperti pesek. Ini kan penghinaan, bahwa katanya orang Jawa itu pesek, padahal makan iya. Lah kita, kata saya, ini berarti ini bukan hanya orang-orang bodohnya. Sekelas profesor ngomong sama. Saya tadinya nggak terlalu percaya, masa iya sih, masa iya mereka bodoh sekali ngaku-ngakuin Pangeran Diponegoro yang sudah jelas dia adalah turunan Hamengkubuwono, sudah jelas dia adalah orang Jawa asli yang kemudian turun ke gelanggang peperangan untuk mengusir penjajah. Masa iya mereka itu tidak berpikir kalau Pangeran Diponegoro sebagai seorang tokoh itu pasti ditulis kekancingannya, disaksikan oleh orang-orang pada zamannya. Kok tiba-tiba jadi Ba'bud? Kata bin Yahya, ini bin Yahya sebenarnya. Jadi mereka juga ada saling saling berebut, saling kompetisi untuk mereka secara keseluruhan Ba'lawi ini menginginkan Ba'lawi di atas segala suku yang ada di Indonesia, tapi di antara mereka sendiri sama-sama Ba'lawi ada kompetisi itu juga, agar yang bin Yahya perannya bin Yahya lebih hebat, ini yang Ba'bud perannya Ba'bud lebih hebat, yang Assegaf perannya Assegaf lebih hebat. Ini sepertinya ada itu, dan ini perlu dijawab. Kata Rabi'ah Alawiyah, makam palsu itu tidak ada kaitan dengan Rabi'ah Alawiyah. Kalau tidak ada kaitan begini dong, kan Rabi'ah Alawiyah itu pencatat marga-marga Ba'lawi, silsilahnya dicatat. Kalau ada makam palsu yang diasosiasikan Ba'lawi, terjunin dong oleh Rabi'ah Alawiyah. Coba lihat di sana,
Siapa itu yang namanya Ba'lawi itu di sana? Siapa bin siapa? Lalu lihat di Rabita Alawiyah, di catatannya ada nggak nama itu. Kalau tidak terverifikasi berarti itu makam palsu, hancurkan. Harusnya begitu Rabita Alawiyah. Jangan itu nggak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah, nggak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah. Kalau bertanggung jawab kepada marganya Ba'lawi, maka Rabita Alawiyah setiap ada laporan informasi ada makam palsu yang ada nama Ba'lawinya, langsung dia terjunin tim. Nah kemudian dia laporan pres bahwa setelah kami verifikasi yang mengaku namanya adalah Habib Saleh bin Yahya itu tidak ada namanya dan tidak terverifikasi secara ilmu nasab, dia bukan Ba'lawi dan itu diduga makam palsu. Harusnya begitu membantu masyarakat Nusantara agar apa, sejarah kita murni dan konsekuen sesuai dengan apa yang terjadi di masa lalu, untuk kita jadikan sebagai ibrah di hari ini untuk menatap masa depan yang lebih cerah untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai menika pamaparanipun terkait dengan diskursus nasab ya. Dan semoga ini nanti juga bisa mencetak intelektual NU yang mungkin berkecimpung dalam dunia nasab sehingga nanti dapat berkontribusi. Nah, untuk selanjutnya karena ini saresehan ya. Nah, ini saya akan membuka dalam sesi pertama, ini saya akan membuka 3 penanya. Ya. Kalau ada dari peserta penasaran, silahkan bertanya. Nanti sebutkan nama dan utusannya dari mana. Monggo, monggo. Mumpung di sini ada pakarnya, ya kan? Monggo. Nggih. Setunggal, kalih, 3. Sampun 3 nggih. Monggo Bapak sinten mau? Nggih, dari Nganjuk. Monggo. Coba panitia satu-satu nih panitia. Maju mawon ae, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wekdal ingkang dipun parengaken dhateng kula saking PWI Nganjuk. PWI siapa kita? Nusantara. Bagus. Ya. Nyun sewu saderengipun Romo Yai Madudin, saya akan bertanya terkait masalah Pangeran Purboyo. Mungkin saking gene Pak dosen juga tahu kalau Pangeran Purboyo itu sepengetahuan saya sesuai dengan silsilah dan kekancingan dari keluarga kami itu kan bin Panembahan Senopati Danang Sutawijaya. Tapi ternyata di situ ada diabaikan dengan Syahid Abdul Ghaffar. Mohon untuk keterangannya kali penjelasannya pun. Yang jelas itu saya sudah melobi ke keraton juga. Kita juga sudah mengusulkan ini pada Gusti Yudoningrat di Yudonegaran. Kebetulan saya juga ikut tenggene beliaunya Gusti Yudoningrat. Gitu. Kalau memang itu salah atau mungkin saya dapat informasi itu yang bikin itu Pak Lutfi dari Pekalongan katanya. Ya, gitu. Ya, jadi nek tamu gak sopan yo tempiling gitu aja. Oke, setuju toh? Wah, gitu. Matur suwun. Oke, mangke pertanyaannya adalah singkat, jelas, padat. Ngaten nggih? Mboten usah kemana-mana. Menika langsung dipun jawab napa? Langsung dijawab? Oke, terima kasih
Pangeran Diponegoro niku yang jelas, oh nggih, Pangeran Purbaya nggih. Sebenarnya banyak sekali nggih tokoh-tokoh dari Keraton Mataram itu yang dibalawikan ke Watah. Yang jenengan aturaken tadi itu kan salah satu contoh nggih. Artinya ya tentu pembalawian itu sesuatu yang benar-benar masif ya. Artinya mereka bukan karena kecelakaan, kesalahan penamaan, pengidentitasan, bukan. Tapi memang sengaja, ya, sengaja. Iya, jadi waduh, sampai kadang kalau kita data siapa yang dibalikan itu ngeri ya. Ngeri. Benar-benar ngeri. Artinya yang nyata-nyata real itu Zuriyah Mataram misalkan, real dan jelas buktinya. Artinya artefak, data, kekancingan dan lain-lain itu ada, itu dibalawikan. Dan ini makanya bagian dari perjuangan kita adalah meluruskan hal-hal seperti ini. Dan memang iya, memang di antara sebagian dari warga NU memang ewuh pekewuh ya. Jangankan kok meluruskan, berbicara secara bengok titik ngono wis rawani ya. Iya. Sehingga sampai bertahun-tahun pembalawian ini berjalan. Nggih, namung ngoten mawon komentar jawaban saking kula nggih. Nggih, saking Romo Yai wonten. Monggo, Yai. Nggih, menawi mboten wonten menika wau nggih napa niku jawaban saking Yai Fuadi nggih. Kegayutan kalian Pangeran Purbaya nggih. Menika yang dimakamkan di Wot Galih nek salah nggih. Nggih, di Wot apa? Masjid Patok Negoro Wot Galih. Nggih, belakangnya Adi Sucipto. Masuk daerah ya Masjid Sultani. Itu berarti daerah Merbah ya. Daerah Merbah Sleman. Saya juga sering ziarah ke sana. Dengan Pak Yasir Arafat biasanya. Selanjutnya monggo. Wau sinten? Nggih, monggo. Nggih. Nyuwun sewu saudara. Nyuwun sewu saudara. Sedikit saja saudara. Nyuwun Pak Yai, saya percaya bahkan yakin oleh tesisnya Pak Yai Iman sudah akurat, valid, bahkan lengkap. Walaupun katanya 70 kiai itu masih lebih baik satu Habib. Padahal melawan satu Kiai Imam saja dunia maya sudah kewalahan. Saya itu heran, Abdul Kabib Mbah Ngalawi ini makhluk apa ya? Kalau nabi, wali bukan, malaikat bukan, ifrit bukan, tapi bisa mundur-mandir keluar masuk ke surga. Nah ini apakah ini tidak menyesatkan? Superman juga bukan, mak lampir bukan. Ini kalau tidak dijelaskan kan kasihan anak-anak santri mondok lama, kalau tidak pro sama Habib neraka. Waduh ya percuma kalau mondok. Nah, yang kedua saya mohon ini langsung aja dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau hanya debat kusir di dunia maya tidak ada laporan, pihak yang berwajib tidak mau menindaklanjuti. Kalau sudah ditindaklanjuti itu kalau sudah ada laporan gitu ya. Apalagi sudah legal, pasukannya PWI juga banyak, sudah kompak. Mohon cepat dilaporkan pada pihak yang berwajib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai mau terkait dengan siapa itu Ba'alawi gitu ya. Monggo Yai. Siapa Ba'alawi ya orang.
orang yang terverifikasi sebagai orang mulai abad ke-9 Hijriah. Itu sudah banyak kitabnya itu. Mulai abad 9 mereka menulis kitab, bukan hanya menulis kitab tentang tasawuf yang ajaran-ajaran mereka yang seperti sekarang ini, yang sering dibicarakan oleh penceramah-penceramah mereka, itu sudah ada di abad 9. Dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiqa tentang mimpi-mimpi, doktrin-doktrin untuk mengambil otoritas Hadramaut, itu juga dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Kemudian di abad 9 juga mereka membangun makam-makam yang diatribusikan sebagai leluhurnya itu, yang orang yang nggak ada itu. Bikin makamnya Ahmad bin Isa, bikin makamnya Ubaid, bikin makamnya Alwi, bikin makamnya Muhammad, bikin makamnya Alwi II, bikin makamnya Ali Qasam, bikin makamnya Sohib Mirbat. Itu di abad 9 semua. Tidak ada itu di Mirbat, misalnya 653 Hijriah itu orang dimakamkan ada di Difar, di Mirbat, itu tidak ada di dalam kitab. Kitab yang menjelaskan tentang orang-orang yang ada di Difar itu sudah ada. Al-Kamil fit Tarikh, Ibnu Athir sudah mencatat. Imam Al-Qala'i yang hidup semasa dengan Sohib Mirbat. Tapi Sohib Mirbat itu yang katanya guru dari Imam Qala'i tidak disebutkan, tetapi Imam Al-Qala'i disebutkan. Di dalam Al-Kamil fit Tarikh disebutkan, di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk disebutkan. Dia sebagai pembawa madzhab Syafi'i di Mirbat itu Imam Al-Qala'i itu disebutkan. Dan tidak disebutkan dia punya guru namanya Muhammad Sohib Mirbat. Jadi apa-apa yang sudah tulis dalam mereka dalam kitab-kitab mereka, maksudnya itu tidak terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah yang ada di masa tokoh-tokoh yang mereka tulis sekarang ini. Faqih Muqaddam sebagai wali besar itu tidak ada. Faqih Muqaddam itu 650 meninggal. Itu kitab yang ada di dalam negara Yaman, Hadramaut khususnya, itu banyak disebutkan tokoh-tokoh di situ, ulama, nggak ada yang bernama Faqih Muqaddam itu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, makanya kenapa dari dulu orang Jawa itu ajaran-ajaran thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani begitu dapat diterima dan mengakar, karena memang sosoknya jelas. Beliau wafat itu sama dengan beda 5 tahun dengan Muhammad Sohib Mirbat, 661 beliau wafat. 61 itu wafat beliau. Itu kitab yang sama yang dicatat oleh orang dengan orang yang hidup bareng dengan Abdul Qadir Jailani, itu sudah ada. Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Muntazam sudah mencatat Syekh Abdul Qadir Jailani ulama besar ada di Baghdad. Walaupun Ibnul Jauzi wafat sampai tahun 690-an, tapi dia bersama Syekh Abdul Qadir Jailani puluhan tahun, karena Syekh Abdul Qadir Jailani umurnya sampai 90 tahun lebih. Jadi sekarang ini ada upaya pula untuk mendegradasi kepangkatan wilayah kewalian dari Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa Faqih Muqaddam walaupun di dunia ini pangkatnya kalah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi di akhirat nanti Syekh Abdul Qadir Jailani jadi anak buahnya Faqih Muqaddam. Nah ini yang mereka katakan, coba masih lihat itu di video-video, masih bisa untuk kita lihat. Lah ini apa maksudnya yang begini-begini? Wali-wali udah sih yang maunya Sadiliyah, agungkan Sadiliyah tanpa untuk merendahkan Qadiriyah, tanpa merendahkan Syatoriyah. Dari dulu ulama Jawa begitu. Nggak ada merasa ini lebih tinggi tarikatnya, kita tarikatnya Naqsabandiyah Khalidiyah lebih hebat daripada Naqsabandiyah biasa misalnya. Nggak ada yang begitu. Masing-masing aja ma'rifat billah, menuju Allah dengan cara masing-masing, dengan saling harga menghargai, hormat menghormati. Tetapi sekarang muncul
dalam otoritas hegemoni tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jilani yang disebut dengan Sultanul Aulia al-Ashhab ya, Al-Bazul Ashhab, raja wali hitam, rajanya para wali, itu kemudian didegradasi oleh dia bahwa nanti di akhirat pangkatnya kalah karena Faqih Muqaddam wali mastur di dunia. Kalau Faqih Muqaddam wali mastur di dunia, lu tahu dari mana? Lah wali mastur itu nanti sampai akhirat, bos. Ini wali mastur nih. Nih wali mastur itu bukan orang bisa hari ini mengatakan dia wali mastur. Kalau ada orang mengatakan dia wali mastur, berarti dia tidak mastur. Mastur ini begini nih, kita di dunia ini punya tukang kebon, kelihatannya hina dina, sholat aja kagak pernah kelihatan. Jangan betul-betul kamu itu orangnya berarti. Pas nanti kita sama-sama ada di akhirat, ternyata dia begitu dimuliakan oleh Allah. Itu namanya wali mastur. Kalau di dunia kita sudah ngomong itu wali mastur, berarti dia tidak mastur. Masturnya sing pundi. Wali mastur itu hanya ada nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Bahwa nanti ada orang-orang yang hina dina di dunia, dia kadang-kadang itu sholat nggak kelihatan. Ternyata dia sholatnya apabila tidak ada orang. Ini jangan-jangan nanti yang hadir, ya saya juga begitu aja lah. Enak aja, awas. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang yang bertasawuf dia tidak berfikih, maka dia akan jadi jindik. Nah, itu yang keluar dari hal-hal yang seperti itu namanya mastur. Dia ibadahnya luar biasa kalau tidak ada orang, istrinya aja nggak tahu. Kalau orang istrinya tahu dia ibadahnya kuat, itu belum hebat. Tapi kalau istrinya saja nganggapnya dia, kalau ada istrinya sholat biasa-biasa saja. Tapi kalau nggak ada istrinya, dia sholatnya nangis luar biasa. Itu hebat. Kalau ada istri nangis dia. Kenapa? Saya bermimpi semalam bertemu dengan waliullah. Katanya engkau akan meninggal dunia seminggu lagi. Kecuali dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kamu harus nikah lagi. Tapi saya tidak mau, wahai istriku. Saya lebih baik mati 7 hari lagi. Itulah kenapa saya nangis malam hari ini. Kata istrinya, udah nikah lagi aja nggak apa-apa. Ini actingnya ada yang begitu tuh. Ada nggak yang begini actingnya? Saya punya temen actingnya begitu. Temen apa teman? Nah itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini wali-wali ini gampang diproyeksi. Jadi ada pembangunan karakter seorang wali untuk niat-niat tertentu, orang yang mengiklankannya untuk kepentingan klan, untuk kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Maka kalau ingin mencari wali jangan di YouTube. Saya sudah berapa YouTuber yang ngomong Kiai Imaduddin waliullah. Orang yang menentangnya pada mati. Saya ketawa-ketawa aja, orang udah ajal itu. Katanya gara-gara menentang saya gitu. Lah kalau saya mengikuti itu, mengikuti hati sayanya itu kepada zonnya orang-orang, itu berbahaya bagi saya. Sangat berbahaya. Nanti saya oh iya jangan nenteng, mati loh. Jangan begitu. Itu kan wallahu a'lam bishawab, kita pun tidak tahu kenapa itu ada orang kok lagi wasiat mati, habis wasiat mati. Lagi kita nggak tahu. Tapi saya pribadi, walaupun youtuber waliullah itu, youtubernya waliullah pasti itu, karena dia tahu siapa waliullah. Kalau saya mengikuti, misalnya hatinya mempercayai, merespon, iya dong, saya ini gimana? Lah ini itu saya ini nazaltu min hadzir rahman. Saya turun dari bagian Allah. Misalnya saya nggak tahu apa saya ada bagian di dalam sisi Allah atau tidak. Tapi kalau saya mengiyakan nazaltu minhu nazla.
Na'udzubillah. Makanya kita harus hati-hati nih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat, kekasih-kekasih Allah, wali-walinya itu tidak punya rasa takut. Itu cirinya. Yang kedua, tidak punya rasa sedih. Takut itu tentang apa yang ada di depan. Kalau sedih tentang apa yang ada di belakang. Istrinya mati, dia masih nangis. Ya, itu jadi walinya susah. Kalau istrinya mati sekarang, besok kawin lagi, waliullah gitu. Ini Abah Yai udah tua juga begini-begini. Nah, kalau misalnya asli ada orangnya itu tinggal dibaca satu kali duduk itu waqiat dan doanya kaya raya. Kapan kayanya? Langsung datang masnya nanti dulu. Itu pokoknya hidupnya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam kitab yang sama di situ ada untuk menghancurkan musuh. Silakan dibaca, itu ada Hizib Nasr. Untuk Hizib Nasrnya bukan Syadili, tapi Hizib Nasr milik Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa saja yang membaca itu kemudian dia punya musuh yang ingin mencelakainya, maka tanpa dia ketahui musuh itu telah celaka sendiri. Siapa saja yang membaca itu dari PWI, maka kalau ada acara PWI yang kemudian dipersulit bahkan tidak dikasih izin oleh Pemkot, awas, hati-hati Pemkotnya itu. Hati-hati Pemkot. Sekarang PWI sudah punya Hizib Nasr Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hati-hati wali kotanya. Terima kasih. Inggih, matur nuwun. Kirang setunggal nggih, penanya sinten monggo. Kirang setunggal. Untuk sesi pertama, ya karena ini waktunya sudah jam 4, kita batasi cuma satu sesi 3 orang. Mau sinten mau? Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muqaddimah dereng kang ajeng, ngapunten mriki perwakilan dari PWI Madiun yang saat ini lagi pirang. Nembe dilaporke teng Polres Madiun. Karena ada satu desa, ada makom dibuat tahun 2003. Kemarin kita juga pelaku sejarah juga yang melaksanakan eksekusi itu kita datangi, sebelumnya sudah ada pemberitahuan sama kepala desanya, sudah ada tembusan, dan kepala desa juga tidak tahu makom itu makomnya siapa, tahu hanya yang penting dibangun itu berdasarkan mimpi. Nah, kemarin kita sudah komunikasi tatap muka kepada pemilik tanah Mbak Wagio bahwa itu yang membangun Pak Lupi, itu aja. Nah, dari Kalimantan. Dan makomnya itu sudah melenceng dari sejarah. Makomnya itu panjangnya 7 meter, menghadap ke barat. Kemarin itu ada tulisan, kemarin niatnya kita hanya menurunkan papan nama, itu namanya Syekh Maulana. Setelah dibuka morinya ada 3 makom. Itu nama di nisanya ada Habib Al-Idrus sama Habib Abu Bakar, kan itu dibangun tahun 2003. Katanya itu
orang Kalimantan datang ke Desa Mudak itu katanya ada saudaranya beberapa tahun tidak pulang kan. Tapi menurut mimpi rongsennya katanya di kaki Gunung Wilis kan itu. Akhirnya dibangunlah di situ kan itu. Ini yang pertama. Ini hari Rabu nanti kita PWI dipanggil ke Polres karena dilaporkan pengerusakan laporannya kan itu. Kan itu. Yang kedua, supaya nanti PWI Madiun ini Abdol kemarin sudah deklarasi Gus Abbas datang, kami mohon nanti Yai Imad Saresan di Madiun, kami mohon biar nanti lengkap PWI Madiun itu, biar Abdol. Nah, nanti semua Suriah ranting NU sekabupaten Madiun kita undang biar tahu sejarah, karena ini PWI Madiun itu mau bilang sama Kiai Sepuh itu woh pekewohan itu. Nah, nanti biar nanti yang memberi pencerahan ke Yai Imad ingkang mboten woh pekewohan itu. Mungkin dipun jadwalaken iki. Kula suwun mungkin dengan hormat dengan sangat mangke Yai Imad bisa saresan di PEP Madiun Raya. Kemarin waktu deklarasi viral itu Gus Abbas kemarin yang ngawal pasukan trail dari mulai tol sampai ke lokasi ada pasukan trail ya, yang ngawal itu. Nah, semangat, saking semangatnya nih ada makam palsu dibongkar, akhirnya dilaporkan. Coba kita juga prihatin saat ini karena detek di sini nanti kalau memang makam-makam nanti sudah betul-betul terjadi nanti dibikin kitab, makanya nanti Habib nanti bikin kitab, oh makam sini nanti di share di Yaman sana nanti seolah-olah bangsa Indonesia itu yang memerdekakan Habib itu. Deteksi kita PWI Madiun seperti itu. Maka dari itu kami mohon semangat doanya, mudah-mudahan perjuangan PWI Madiun itu betul-betul nanti bisa membantu negara untuk menyampaikan bangsa Indonesia. Ini kami satu bis ini. Ini pada hari ini saya pakai kaos PWI karena saya pakai baju ini tergantung waktu dan dibutuhkan. Saya juga anggota Banser, saya juga kepala desa dari mulai 2009, 3 periode ini. Saya juga anggota kepolisian. Saya 83 sudah jadi anggota polisi. 2009 saya dibutuhkan masyarakat untuk jadi babunya masyarakat. Saya jadi kepala desa sudah 3 periode ini. Makanya badannya kurus mikirkan rakyat ini, mikirkan umat. Nah, itu ya dari kami, nama saya Kusno, ya, Kusno. Dan kita juga prihatin ini Imam Unyil itu ngelapor ke Jokowi, kayak ini itu kita prihatin karena Pak Presiden Jokowi itu betul-betul membantu masyarakat lewat undang-undang desa. Karena kita pelaku sejarah untuk mengugurkan undang-undang desa, kami dulu berjuang dari mulai tahun 2009 akhirnya disahkan 2014 dengan adanya dana desa itu bisa untuk membiayai guru-guru TPA dan sebagainya, karena di dalam anggaran dana desa itu juga untuk kepentingan pembinaan untuk guru-guru TPA PAUD itu juga dari dana desa. Itu yang kita alami kan itu. Nah, ini kan dilaporkan kan. Itu aja. Sampun, makasih. Sementing kula nyuwun wekdal nanti untuk untuk Yai Imad nanti bisa seharian di Kabupaten Madiun. Ini mau dengar. Setuju nggih? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madiun itu memang PWI yang baru dilantik yang langsung action dan beraksi untuk masyarakat. Luar biasa, malam dilantik makam semadiun hilang semua itu, makam palsu. Dia tidak tahu kalau ada undang-undang tidak boleh menghancurkan batu nisan.
Tapi nanti jawabnya gampang itu Pak Kades. Jawabnya kan undang-undang itu yang tidak boleh itu menghancurkan batu nisan asli. Kalau ini makamnya makam palsu Pak. Udah insya Allah Pak Hakim juga ngerti. Yo yang viral itu ya katanya Kiai Maduddin ya. Ya udah bebas katanya. Nanti begitu insya Allah. Saya sih berharapnya polisi kan sebelum dinaikkan kemana-mana ini harus cerdas. Oh yang begini ini polisi kan udah tahu juga. Oh banyak makam-makam palsu bahaya buat anak cucu saya kan begitu. Karena apa yang dilakukan PWI itu bukan hanya untuk PWI dan anak cucunya, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia dan anak cucu bangsa Indonesia, termasuk anak cucu para polisi sendiri. Negara ini negara kita, tanah ini tanah kita, air ini air kita. Kita jaga sebagaimana leluhur kita mewariskan kepada kita hari ini dengan sejarahnya, dengan perjuangannya. Kita jaga sejarah mereka untuk kita wariskan kepada keturunan kita, bahwa leluhur kamu KRT Sumodiningrat untuk membela tanah ini berani mati melawan Inggris, bahwa dulu Sultan Agung untuk tanah Nusantara ini mengirim pasukan ke Jakarta mengusir Portugis. Itu yang akan kita wariskan, superioritas patriotik yang ada di dalam diri jiwa orang-orang tua kita, kita warisi hari ini dan kemudian kita wariskan kepada generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Tapi menurut seorang ahli antropolog, kalau kita ingin menjajah sebuah bangsa, nggak usah pakai senjata, rubah aja sejarah mereka, maka pada generasi yang kedua bangsawan-bangsawan mereka, keturunan para pejuang akan menjadi kambing. Pada generasi yang ketiga semuanya akan menjadi bebek. Kalau sekarang mereka ini sekarang merubah, masih ada gaya-gaya para pendekar-pendekar yang tahu sejarah sesungguhnya. Mereka paling mencatat, mereka paling mempersiapkan. Tapi ketika lama-kelamaan dikaji oleh filolog, nyari-nyari kitab manuskrip, padahal manuskrip palsu, wah ini nih lumayan, ada sejarah baru yang tidak ada. Sebagaimana sejarah pada biasanya dianggapnya sebuah sumber, padahal itu manipulatif, informasinya tidak ada pada masanya. Kemudian bertentangan dengan manuskrip-manuskrip yang lebih tua, mukhalifatan lil usul. Ini hari ini saya lihat sejarawan-sejarawan kita juga, karena dia itu terpacu oleh waktu, ingin menyelesaikan sebuah buku. Kadang-kadang bukti-bukti sumber-sumber non primer itu dijadikan juga sebagai bahan oleh mereka untuk menulis historiografi, sehingga kemudian historiografi ini antara satu dan yang lainnya bertentangan. Ini menulis sendiri tentang sejarah Siti Jenar misalnya dengan versinya, ini menulis sendiri dengan versinya, tanpa mau duduk coba mana kita data yang paling primer, itu yang akan kemudian kita jadikan sebagai pegangan. Nah masa depan nanti kita akan seperti itu. Kemudian orang yang selain daripada sejarawan-sejarawan yang tidak mempunyai niat jelek itu, kemudian ada orang nomor ketiga yang dia ingin menulis sejarah untuk kepentingan mereka, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Tapi sebenarnya kita harus ingat di sana ada Allah. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Jangan engkau kira mereka akan selamat dari siksa Allah. Yang merubah sejarah-sejarah bangsa itu, la tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Jangan kau kira mereka akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.